Halo, eh, salam jumpa di channel YouTube saya yang berantakan ini, yang tutorialnya ndak sampai selesai. Nah, tapi untuk kali ini, jadi kebetulan eh, kita ada kelas ekstrakurikuler dasar pemrograman, gitu ya. Di sini menggunakan Arduino untuk adik-adik di SMP Santo Mas 2 Binjai. Nah, video kali ini adalah untuk mengulang apa yang sudah sebenarnya belum sempat dilakukan karena pada saat itu internet tidak nyambung. Jadi di sini saya akan mengulang kembali gitu ya, step by step uh, bagaimana kita mengerjakan project Arduino pertama kali ini gitu ya. Jadi nama projectnya ini umum lah, kalau kita searching ya hampir semua seperti itu gitu ya. Itu menggunakan blink LED gitu ya. Jadi LED-nya itu nanti ngeblink dia, kedap-kedip lah. Jadi kelas ekskul ini, sedikit tentang kelas ekskul ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkenalkan dasar pemrograman kepada adik-adik di usia dini lah, lebih dini atau usia remaja, sehingga dapat mengetahui bahwa uh, hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita saat ini itu tentunya menggunakan pemrograman gitu ya. Artinya hampir semua yang berjalan seperti handphone, membuat aplikasi di handphone, website, bahkan rumah pintar, smart city, itu tentu di dalamnya ada pemrograman. Nah, setidaknya kelas ini dengan menggunakan Arduino, adik-adik gitu ya, atau rekan-rekan yang lagi belajar, sebenarnya saya juga lagi belajar gitu ya, bisa mengetahui tentang dasar pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan Arduino supaya lebih interaktif dan lebih diterima gitu ya. Karena kalau sekedar kita buat dasar pemrograman menggunakan bahasa tertentu, ini biasanya ngantuk nanti yang ada. Oke, kita lanjut aja, tak berpanjang lebar. Jadi di sini kita akan pakai simulator gitu ya. Pakai simulator karena tentunya lebih mudah dan sebenarnya hasilnya pun sama saja gitu ya, walaupun nanti kalau di dunia realnya kita memang benar-benar harus memperhatikan sensor atau part-part yang kita gunakan gitu ya, karena tentunya tiap part ini punya batasan gitu ya. Contoh LED ini, nah LED yang banyak beredar di pasaran itu dia tegangannya umumnya 3 volt gitu ya. Sementara kalau kita pakai papan Arduino dengan statusnya high itu mengeluarkan 5 volt. Ya mungkin LED-nya nyala aja gitu ya, nyala aja. Kalau beruntung ya mungkin bertahan lama gitu ya. Kalau tidak beruntung ya mungkin gosong saat itu juga gitu ya. Atau setelah kita pakai, mau kita pakai lagi, LED-nya sudah nggak bisa digunakan gitu ya, sudah mati. Nah, oke, kita langsung saja praktek. Jadi kita akses walkwi.com, wi.com. Nah, walkwi.com. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada board-board seperti realnya gitu ya. Board-board atau papan-papan uh, microcontroller gitu ya. Ya mereknya nggak harus Arduino gitu ya. Ada banyak board yang lain, tapi di tab ini kita menggunakan yang legendnya dulu. Kita pakai Arduino Uno. Nah, ini adalah tampilan depannya gitu ya. Nah, di sini yang ingin saya beritahukan, ini posisi saya sudah terlogin gitu ya. Ini tak sign out dulu. Nah, kalau dalam keadaan sign out, kita bisa aja membuat sebuah project Arduino. Tetapi kalau kita nggak sign up, itu kita tidak bisa simpan projectnya. Sehingga kalau kita udah kerjakan banyak gitu ya, nggak sign up, terus kita lupa, kita close saja, ya udah code-nya hilang gitu ya. Nah, kalau kita sign up, itu apa yang kita kerjakan itu bisa kita simpan, sehingga kalau belum selesai
atau nanti ke depan ingin kita tambahi lagi, itu bisa kita lakukan. Oke. Nah, kita ulangi. Jadi kalau mau sign up, kita sign up saja. Kemudian pilih email ataupun email yang lain ya. Mungkin adik-adik gitu ya belum punya akun GitHub gitu ya. Jadi kita bisa pakai email kita ya, punya Google pakai Google. Kalau yang lain pakai email yang ini. Nah, di sini saya pakai Google. Kebetulan di browser saya memang udah akunnya tersimpan, jadi tinggal pilih. Nah, kalau belum mungkin nanti kita bisa pakai use another account gitu ya. Kita masukkan si alamat email kita, next login, kasih izin, maka kita bisa memulai simulasi Arduino di workday.com dan kita bisa simpan pekerjaan kita. Oke. Jadi ini kita pilih Google, pilih akun yang di sini sudah tersimpan. Nah, kemudian kita pilih boardnya gitu ya. Jadi kita pilih boardnya Arduino Uno. Nah, kalau misalnya untuk melihat proyek-proyek yang udah pernah kita kerjakan, bisa diklik di profile ini, profile, kemudian my project, maka listing project yang sudah kita gunakan itu akan sudah pernah kita kerjakan, itu akan bisa kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut ke materi kita di sini. Nah, setelah kita akses dan login, kita pilih Arduino Uno gitu ya, kita pilih Arduino Uno. Oke, kalau sudah kita pilih, kita akan melihat dua area gitu ya. Di sini area codingnya, kemudian area sketch-nya gitu ya, diagram ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini bisa kita geser-geser sesuai keinginan kita gitu ya. Kemudian di area ini kalau kita klik kanan, klik kiri, kita klik kiri, tahan, ini bisa kita geser-geser ya. Nah, kita geser-geser. Nah, kemudian kalau kita pakai mouse, ini bisa kita zoom in, zoom out. Ini zoom out gitu ya. Kita scroll ke bawah, zoom out. Kemudian kita scroll ke atas, dia zoom in gitu ya. Nah, kemudian pada kondisi tertentu, kebetulan tadi ada yang menginfokan memilih Uno gitu ya, tapi di sininya blank, kosong, blank seperti ini. Nah, kemudian si area ini itu ada di bawah dan code-nya ada di atas gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar karena efek resolusi layar gitu ya. Kalau nggak efek resolusi layar, coba kita lihat di Chrome-nya, apakah udah seri terbaru yang terupdate. Nah, bisa jadi itu juga termasuk kondisi gitu ya, karena semakin baru sebuah browser, makin banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kita pastikan versinya apakah yang terbaru. Kemudian kalau tidak muncul, scroll dulu, zoom out dulu ke bawah sampai kita tahu di mana titiknya. Artinya kan ini makin luas. Kalau udah ketemu, kita bisa scroll balik, geser, kita sesuaikan, kita scroll, kita tahan, klik kiri, geser ke yang kita inginkan, sampai pandangannya enak gitu ya. Oke, jadi itu tentang areanya. Kemudian di sini kita memilih part LED, itu bisa kita ambil dari tanda yang plus, kita pilih yang plus, kemudian kita pilih LED. Nah, kita pilih LED. Nah, oke. Nah, sudah kita tentukan LED-nya. Kemudian sedikit tentang LED. Jadi pada saat kita menambahkan part, di sini ada tanda tanya ini. Jadi tanda tanya ini bisa kita klik, di mana ini membantu kita memberitahu tentang part ini gitu ya. Kalau kita klik, nah di sini kita lihat tentang LED bahwa ada anode itu yang sebagai positif dan katot sebagai negatif. Nah di sini yang lurus ini itu katot
atau negatifnya. Yang bengkok ini tak zoom sedikit. Yang bengkok ini itu dia yang positifnya, gitu ya. Jadi itu yang positifnya. Nah, tetapi di dunia di bentuk fisik asli gitu ya, LED anode katode itu yang kakinya panjang atau yang pinnya panjang itu adalah anode atau positif. Nah, yang kakinya pendek itu adalah katode atau negatif, gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Kalau di sini kita lihat yang bengkok ini, yang agak bengkok adalah positifnya, yang lurus adalah negatifnya. Nah, tapi pada realnya, pada umumnya yang kakinya panjang itu adalah positifnya, yang pendek itu adalah negatifnya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang menambahkan part dan sedikit tentang LED, kita buat diagramnya. Jadi diagramnya seperti ini. Yang katodnya itu kita buat ke ground GND. Nah, kemudian yang anodnya itu ke pin 10, ya. Jadi yang positifnya ke pin 10. Inilah diagramnya. Nah, kemudian tambahan lagi yang seperti saya bilang tadi, di dunia realnya ketika output yang dikeluarkan Arduino tidak sama dengan beban atau lebih besar dari beban, maka kita bisa menambahkan resistor yang sesuai, gitu ya. Saya kurang paham hitungannya, tapi resistor yang 100 ohm mungkin cukup, atau kalau masih gosong tambahi jadi 200 ohm sampai 1 kilo ohm, gitu ya. Tapi saya nggak terlalu membahas ke sana karena nanti malah membingungkan. Jadi resistor itu untuk mengurangi arus lah, gitu. Jadi kita tinggal cari aja resistor yang 100 ohm atau berapa ohm yang bisa cocok. Ada rumusnya, saya nggak paham rumusnya. Jadi tapi bisa kita tambahkan resistor untuk mengurangi tegangan yang untuk mengurangi tegangan yang akan disalurkan ke LED ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini diagramnya. Nah, kemudian ini kode programnya, gitu ya. Kita lihat di sini kita mendefine sebuah variabel LED 1 dengan nilai 10, gitu ya. Kita ketikkan saja di sini, tak zoom ya. Ini tak zoom sedikit. Oke. Di sini kita buat define. Oke, ini sudah dibantu. Namanya apa? LED 1. Nilainya 10, gitu ya. Nah, khusus define ini atau disebut preprosesor kalau tidak salah ya. Nah, dia tidak menggunakan titik koma, gitu ya. Nanti seiringnya waktu kita akan memahami apa sih fungsi define ini, gitu ya. Ada nggak cara lain? Ada, gitu ya. Ada cara lain untuk mendefinisikan sebuah variabel, gitu ya. Jadi intinya baris code ini yang dipahami adalah kita mendefinisikan sebuah variabel LED 1 di mana nilainya 10, gitu ya. Nah, kemudian di bagian setup, gitu ya, kita buat pin mode LED 1 sebagai output, gitu ya. Artinya di setup ini kita membuat pin mode. Nah, itu sudah disediakan. Jadi kalau kita ketik pin udah ketemu, kita enter, nah maka dia akan langsung menyelesaikan yang harus diketik tadi, gitu ya. Pin mode, gitu ya, LED 1. Nah, ini kita pakai variabel tadi, artinya ini tentunya 10 ya, sama aja kalau kita ketik manual 10 gitu, sama aja, tidak ada masalah. Tapi tentunya lebih gampang kita mengingat daripada 10. Nah, kalau ini banyak variabelnya, tentu kita lebih susah mengingatnya angkanya apa ya, gitu ya. Tapi ketika kita membuat dia menjadi sebuah variabel, kita ingat, udah ini memang niatnya mau pakai LED 1 tadi karena kita udah tahu sebagai output, gitu ya, sebagai output. Ya, jadi setup ini adalah fungsi. Nah, kalau ada void itu artinya fungsi, atau bisa juga dibilang prosedur. Nah, jadi kalau
di beberapa hal yang lain ini disebut prosedur karena tidak mengembalikan suatu nilai gitu ya. Tapi di jenis bahasa pemrograman yang dipakai Arduino ini ya ini namanya fungsi gitu ya. Nah, di fungsi setup ini, setup adalah fungsi yang sudah ditetapkan oleh Arduino gitu ya. Dia untuk menginisialisasi apa-apa yang akan digunakan oleh si Arduino. Nah, sini kita lihat put your setup code here to run once. Jadi dia hanya dijalankan sekali gitu ya. Jadi ini kita setting bahwa kita beritahukan nih si papan board bahwa saya mau pakai nih pin jalur 10 sebagai output, itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini loop. Nah, di sini kita lihat put your main code here to run repeatedly gitu ya. Jadi apa yang kita letakkan di sini akan diulangi secara terus-menerus, secara berurutan selama Arduino tersebut nyala, gitu ya. Jadi contoh di sini code ini, ketika kita letakkan dalam sebuah loop, maka kita lihat di sini ada sebuah statement atau perintah digital write, gitu ya. LED 1 tadi hide, gitu ya. Artinya fungsi ini akan memerintahkan si board nyalakan nih atau kasih arus pada jalur 10 itu high, artinya kasih tegangan gitu ya, atau kasih arus gitu ya, sehingga lampu yang tadi yang awalnya belum kita apa-apakan itu berarti defaultnya adalah low gitu ya, defaultnya itu, jadi angka awalnya itu adalah low gitu, bukannya high. Jadi ketika kita berikan perintah digital write pada jalur 10 dengan high, maka akan ada arus mengalir dari jalur tersebut. Nah, dengan adanya arus mengalir artinya LED tersebut akan menyala. Nah, kemudian kita delay 1000, artinya ini 1 detik dalam posisi lampunya menyala, kita tahan 1 detik. Kemudian kita perintahkan lagi bahwa di jalur tersebut kasih sinyal low sehingga tidak ada arus yang mengalir, maka lampu LED-nya akan mati gitu ya. Kemudian kita tahan lagi 1 detik dalam keadaan lampu mati. Nah, setelah proses ini dijalankan, maka kita ingat tadi bahwa di fungsi loop tadi akan diulangi secara terus-menerus gitu ya, repeatedly gitu ya. Jadi begitu ini selesai, maka dia akan lanjut lagi ngulangi dari atas. Oke, dia buat high lagi, kemudian tahan 1 detik, kemudian kita buat low sehingga lampunya mati, tahan 1 detik, seterusnya sampai papan board Arduino-nya memang kita cabut jalur aliran listriknya gitu ya. Itu adalah tentang fungsi loop. Jadi kalau kita ketikkan saja di sini gitu ya. Kemudian kita buat digital write, oke. LED 1 gitu ya, sebagai high. Kemudian kita delay 1 detik gitu ya. Kemudian kita ketik digital. Oke, kalau tadi kita udah tahu, kita enter saja. Kemudian LED 1 menjadi low. Kemudian kita delay lagi 1000 1 detik. Oke, kalau sudah kita bisa save gitu ya. Kita bisa save. Ya, maka proyek ini akan tersimpan gitu ya. Oke, ada yang ketinggalan di sini tadi kita belum sambungkan. Nah, ini kita sambungkan dulu. Ininya kita sambungkan. Tadi kita lihat diagramnya gitu ya. Bahwa kaki katodnya itu ke ground. Kaki katod ke ground. Nah, ini kita lihat nih, kalau kita klik ada warna hijau tuh di kakinya, kita klik. Jangan kita klik sekali,
kita geser kemanapun tanpa ada klik gitu ya, nggak usah ada klik, kita sambungkan ke ground, kita klik kiri lagi, maka jalur katodnya akan terhubung ke ground. Kemudian begitu juga dengan yang anodnya, kita klik kiri sekali, kemudian kita geser ke tempat yang sesuai. Ini kita lihat ini pin 10 gitu ya, pin 10 kayaknya udah pas, kita klik sekali supaya dia rapi, kemudian kita klik lagi sekali. Oke, maka sudah nyambung dengan diagram yang kita harapkan. Nah, kalau code-nya sudah oke, ini bisa kita ketik start simulation. Kita start, oke, kita lihat lampunya kedap-kedip. Oke ya. Oke, kita sudah belajar membuat satu program yang sangat sederhana. Kemudian kita lanjut, di sini adalah keterangannya gitu ya. Jadi define digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel bersifat tetap, konstan, dan tidak bisa diubah lagi gitu ya. Dan dia bersifat public. Nah, arti public ini dia bisa diakses di dalam fungsi tertentu gitu ya. Jadi karena ada public tentunya ada private gitu ya. Jadi kalau yang private itu kita definisikan di dalam fungsi, maka di fungsi ini dia tidak bisa diakses gitu ya. Nanti di perjalanan akan kita temukan gitu ya. Kemudian idealnya memang diletakkan di bagian atas program, kayaknya memang harus di atas gitu ya. Jadi dia memang didefinisikan di bagian paling atas nih. Jadi kita lihat nih, tentunya dia di bagian paling atas gitu ya. Kemudian di sini kita lihat ada variabel. Jadi apa itu variabel gitu ya? Variabel itu dalam bahasa pemrograman bisa digunakan untuk menyimpan suatu nilai gitu ya. Nah, pada contoh ini kita lihat kita menggunakan variabel dengan nama LED1. Kemudian kita set nilainya sebuah konstan 10 gitu ya. Jadi ini sama seperti kalau kita belajar matematika dulu gitu ya. Bilangan 1 sama dengan 2, bilangan 2 sama dengan 4, bil 1 tambah bil 2 sama dengan berapa gitu, 6. Nah, itu sama, kita mendefinisikan variabel. Kemudian tadi setup, kita tahu bahwa ini adalah sebagai bentuk inisialisasi atau apa yang akan digunakan di dalam papan board Arduino gitu ya. Nah, dia hanya dieksekusi sekali sejak program dijalankan, kemudian dieksekusi sebelum fungsi loop gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada setup, ada loop, maka ini yang pertama dijalankan, baru kemudian fungsi loopnya. Kemudian fungsi loop sendiri itu dieksekusi, dijalankan setelah fungsi setup. Nah, dan akan dieksekusi secara terus-menerus hingga program berhenti dijalankan gitu. Artinya program berhenti dijalankan ini ya si Arduino-nya kita lepas dari sumber arusnya gitu ya. Kan di Arduino itu kalau kita lihat Arduino ya, ini adalah sumber arusnya, ini kita colokkan ke USB gitu ya. Jadi ini ya selama dia hidup, sebelum kita copot ada arus, maka program itu fungsi loop akan terus diulangi gitu. Kemudian ada fungsi pin mode. Itu kita memberitakan Arduino untuk menggunakan satu jalur pin gitu ya. Jadi suatu jalur pin, di sini kita pakai pin 10. Maka kita kan perlu tahu nih, memberitakan Arduino pin 10 tak pakai output ya gitu ya. Nah, kita bisa pakai fungsi pin mode LED atau jalur 10 sebagai output gitu ya. Kemudian ini sedikit tentang struktur program gitu ya. Jadi kita melihat tadi ada titik koma gitu ya, titik koma. Jadi titik koma itu adalah untuk membedakan suatu statement gitu ya, atau pernyataan atau sebuah perintah gitu. Jadi dia untuk membedakan satu perintah dengan perintah yang lain. Nah, contohnya kita lihat di sini nih. Nah, di sini
Ini satu perintah kan, artinya high gitu ya, satu perintah. Kemudian delay, hentikan dong 1 detik, itu satu perintah. Nah, jadi kita harus menggunakan titik koma ya untuk membedakan satu perintah dengan perintah yang lainnya. Kemudian kita lihat juga ada kurung kurawal gitu ya. Jadi kurung kurawal ini untuk menandakan atau mendefinisikan awal dan akhir suatu blok gitu ya. Suatu blok atau blok itu di sini maksudnya adalah kumpulan sebuah statement gitu ya. Nah, nanti kita lihat lebih luas lagi penggunaan kurung kurawal ini gitu ya. Jadi tidak hanya menutup fungsi, nanti kita juga bisa dalam kondisi if ataupun for ataupun yang lainnya kita harus menggunakan kurung kurawal dan kurung kurawal buka dan kurawal tutup gitu ya. Nanti dalam perjalanan pasti akan kita demokan. Kemudian ada perintah digital write. Ini untuk memperintahkan Arduino agar mengaktifkan arus pada jalur 10 tadi gitu ya. Di sini kan LED nilainya 10, maka digital write atau tuliskan gitu lah, ini mungkin artinya ini nama fungsi gitu ya. Jadi ini udah disediakan, kita nggak bisa nulis writes gitu ya, kita tambah s ya itu akan error karena fungsi itu tidak pernah ada gitu ya. Jadi digital write ini kita memberitakan Arduino pada jalur 10 tadi kasih arus gitu ya, kasih alirkan listrik sehingga lampu karena si lampu kita colokkan positifnya ke 10, lampunya akan menyala. Nah, kemudian sama seperti ini fungsi ini memerintahkan atau memberitahukan board jalur 10 tadi tidak dialiri arus sehingga lampunya menjadi mati. Kemudian ada delay, menghentikan program dalam satuan milidetik gitu ya. 1 detik sama dengan 1000 milidetik gitu ya. Jadi delay 1000 artinya kita menghentikan program selama 1 detik. Oke, kemudian ini tambahan sedikit. Jadi lampu ini lampu kita stop dulu. Ini bisa kita ubah warnanya ya. Kita klik lampu, kita bisa. Jadi di lampu ini kita bisa ubah warnanya dengan cara memilih diagram JSON gitu ya, pilih diagram JSON. Tapi di real tentunya kalau kita udah beli warna merah ya nggak bisa diubah ya, tetap warna merah. Tapi karena ini untuk simulasi, kita disediakan fasilitas untuk mengubah beberapa atribut dari lampu ini. Ya, jadi kita pilih diagram JSON. Sini kita lihat ada warna nih red. Kita bisa ganti green, ya. Green bahasa Inggris gitu ya. Green maka lampunya menjadi warna hijau gitu ya. Jadi ini caranya, pilih diagram JSON, ubah bagian color itu menjadi green. Oke, di project kedua ini kalau di ekskulnya memang PR gitu ya, jadi bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja. Yang penting yang utama itu selalu belajar yang utama di waktu senggangnya boleh dikerjakan project ini gitu. Jadi ada 3 lampu gitu ya, ada red, green, blue gitu ya, merah, hijau, biru, dimana merah dihubungkan ke 10, hijau dihubungkan 9, kemudian yang biru dihubungkan 8 gitu ya. Jadi kalau nantinya si project ini berhasil, maka dia akan menjalankan seperti ini gitu ya. Kedap-kedipnya gantian. Nah, kemudian ini diagramnya. Nah, ini adalah code-nya gitu ya. Jadi code ini sudah ada, jadi adik-adik atau rekan-rekan ya tinggal diikuti saja, diketik saja di mana, di walkthrough tadi, kemudian dijalankan gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya bukan tugas atau PR ini, setidaknya tujuannya adalah agar membiasakan
adik-adik gitu ya atau rekan-rekan mengetikkan kode programnya gitu ya. Jadi mungkin terlihat sederhana, tapi kalau awal-awal biasanya ini yang komanya lah kurang. Nah, ini harap diperhatikan. Ini koma, ini titik koma, itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi ini diketik saja sekali bahan praktis gitu ya. Untuk diagramnya di sini coba saya bantukan gitu ya. Jadi ini tadi kan diagram JSON ya. Diagramnya. Ini tadi awalnya merah ya, pin 10 merah, kita balikkan lagi. Jadi merah. Jadi merah. Ini harus pas. Oke, jadi merah. Kemudian kita tambahkan lagi part LED. Ini kita ubah jadi red, green, blue, green. Kemudian kita tambahkan lagi satu LED. Ini menjadi blue gitu ya. Blue. Oke. Nah, di sini semua kaki katod itu kita hubungkan ke ground. Jadi klik sekali di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Oh, ininya jadi hilang. Klik di sini, klik di sini. Oke. Kemudian begitu juga yang biru, klik di sini, klik kiri di sini, masukkan ke ground. Kemudian yang kaki hijaunya kita klik di sini, kita belokkan, kita klik di sini, masuk ke port 9. Begitu juga dengan kaki yang biru, kita klik di sini, kita ya ini bebas aja, yang penting rapi. Ini kita klik di sini. Oke. Nah, sudah ini terbentuk. Nah, kita tinggal ketikkan kode yang tadi ke dalam ini. Kemudian nanti kita run, maka tentunya ininya akan bergantian harusnya. Kalau di sini kan belum kita ubah nih programnya, jadi ya masih seperti ini. Oke, silakan dicoba. Minggu depan kita akan mulai belajar di tentang programmingnya terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas tentang variabel, tipe data, logika if, perulangan, for, dan lain sebagainya. Sembari kita menggunakan sensor-sensor tertentu, sensor atau part-part lah. Tapi setidaknya kita memahami dulu dasar-dasar pemrogramannya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Moga-moga yang ini berkelanjutan. Saya juga lagi belajar, sama-sama belajar. Tapi tentunya untuk adik-adik, yang rekan-rekan yang sama sekali belum pernah di dunia pemrograman, tentu ini awal yang baiklah. Jadi kita bisa memahami pemrograman dengan cara yang lebih interaktif. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.